Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Fauzan, NPM 2054231003 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi distribusi binomial, yaitu pada mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh dosen Ibu Dery Ameti. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke materi. Distribusi binomial. Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial ini dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli trial. Sebuah percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat, yaitu keluaran atau outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal, atau bisa juga gambar atau angka, atau juga laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Jika probabilitas sukses digambarkan P, maka probabilitas gagal digambarkan Q, yaitu Q sama dengan 1 min P. Selanjutnya, syarat-syarat distribusi binomial. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, jumlah percobaan merupakan bilangan bulat. Jadi dalam distribusi binomial, sebagai contohnya yaitu ketika kita melambungkan koin sebanyak 2 kali. Jadi tidak mungkin kita itu melambungkan koin 2,5 kali atau 2/1/4 kali atau 2/3 kali. Yang ada kita melambungkan koin sebanyak 2 kali atau bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau 2 hasil. Jadi setiap kita melakukan percobaan distribusi binomial, kita mempunyai 2 hasil, yaitu sukses atau gagal, laki atau perempuan, sehat atau sakit, setuju atau tidak setuju, angka atau gambar, hidup atau mati, dan sebagainya. Kemudian yang C, yang nomor 3, peluang sukses sama setiap eksperimen. Jadi untuk setiap eksperimennya peluang sukses dan peluang gagalnya akan sama. Contohnya yaitu jika pada lambungan pertama peluang keluar mata dadu H atau sukses adalah setengah, pada lambungan seterusnya juga setengah. Jadi peluangnya itu akan sama setiap percobaan. Jika sebuah dadu yang diharapkan keluar adalah bermata 5, maka dikatakan peluang suksesnya adalah 1/6. Sedangkan peluang gagalnya yaitu 5/6. Untuk itu peluang sukses dilambangkan P, sedangkan peluang gagal adalah Q, yaitu 1 min P, atau biasa juga dilambangkan Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Nah, jika peluang seperti contohnya ketika kita melempar sebuah dadu, kan jika satu buah dadu itu kan ada 6 angka kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketika kita
melemparkan dadu dan kita ingin misalnya ingin mendapatkan angka 4. Nah, maka untuk peluang suksesnya adalah 1/6. Dan juga untuk peluang gagalnya yaitu 5/6 dan sebagainya. Kemudian syarat yang keempat yaitu eksperimen dilakukan secara berulang-ulang. Jadi untuk distribusi binomial ini percobaannya dilakukan lebih dari satu. Kemudian selanjutnya yaitu rumus distribusi peluang binomial. Rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan N aksen per dalam kurung N min X aksen kali X aksen dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Keterangannya yaitu P di sini probabilitas sukses di mana P sama dengan 1 min Q, kemudian Q sama dengan probabilitas gagal, N sama dengan jumlah total percobaan, dan X sama dengan jumlah sukses dari N kali percobaan, di mana X adalah bilangan bulat yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian contohnya yaitu contoh soal. Suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarangan bulan. Yang ditanyakan adalah jika 10 orang dipilih secara acak, berapakah peluang 3 di antaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Pembahasannya yaitu pada kasus ini N di sini sudah diketahui jumlah orangnya yaitu 10 orang, kemudian untuk X-nya sama dengan 3 dan untuk P-nya 1/5 dan Q-nya sama dengan 4/5. Sehingga peluang 3 orang yang dipilih sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah 0,201. Untuk contoh selanjutnya yaitu peluang cacat dan baik dari hasil produksi suatu perusahaan yang hampir bangkrut adalah 50%. Apabila perusahaan itu memproduksi 3 barang, berapakah probabilitas yang diperoleh jika A. 1 barang cacat, B. 2 barang baik, dan C. maksimum 2 barang cacat? Maka akan diperoleh ruang sampel sebagai berikut. Yang pertama, baik, baik, baik. Yang kedua, baik, baik, cacat. Yang ketiga, baik, cacat, baik. Yang keempat, cacat, baik, baik. Yang kelima, baik, cacat, cacat. Yang keenam, cacat, baik, cacat. Yang ketujuh, cacat, cacat, baik. Yang kedelapan, cacat, cacat, cacat. Dengan keterangan B sama dengan baik dan C sama dengan cacat. Penyelesaiannya, misalnya X adalah banyaknya barang baik dari 3 barang yang diproduksi, maka nilai X adalah seperti bisa kita lihat pada tabelnya. Keterangannya yaitu probabilitas nilai X yaitu X sama dengan 0, nilai probabilitasnya yaitu P X sama dengan 0 sama dengan 1/8. X sama dengan 1, nilai probabilitasnya adalah 3/8. X sama dengan 3, X sama dengan 2, nilai probabilitasnya yaitu 3/8. X sama dengan 3, nilai probabilitasnya yaitu 1/8. Pada kasus di atas dapat diselesaikan dengan distribusi binomial dengan P sama dengan setengah, Q sama dengan setengah, X sama dengan banyaknya barang yang baik, dan N sama dengan 3. Untuk contoh soal berikutnya, sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir.
Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Jawaban penyelesaiannya di dalam soal itu sudah ada jumlah orang yang dipilih secara acak, yaitu ada 12. Kemudian untuk nilai X sama dengan 4, untuk nilai P sama dengan 2/5, untuk nilai Q sama dengan 3/5. Maka P X, N sama dengan N aksen per N min X aksen kali X aksen kali P pangkat X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. P 4,12 sama dengan 12 aksen per 8 aksen kali 4 aksen kali 2/5 pangkat 4 kali 3/5 pangkat 8 sama dengan 0,213. Kemudian untuk contoh soal berikutnya, berdasarkan contoh soal di atas, tentukan besaran mean dan variasinya. Jawabannya 4,8 dan 2,88. Untuk penyelesaian sendiri yaitu N sudah ditentukan tadi, N sama dengan 12, X sama dengan 4, P sama dengan 2/5 dan Q sama dengan 3/5. Maka besaran mean dan varian sama dengan mean sama dengan N kali P sama dengan 12 kali 2/5 sama dengan 4,8. Untuk variannya sama dengan N kali P kali Q sama dengan 12 kali 2/5 kali 3/5 sama dengan 2,88. Untuk contoh soal berikutnya, sebuah madrasah ada 5 guru berpartisipasi dalam tes UKG, di mana tingkat kelulusan sebesar 0,6. Hitunglah probabilitas saat kondisi paling banyak 2 guru lulus. Penyelesaiannya, N di sini sudah ada N sama dengan 5, P sama dengan 0,6 dan Q sama dengan 0,4. Sehingga P X sama dengan 0 sama dengan 5 aksen per 5 aksen kali 0 aksen kali 0,0, 0,6 pangkat 0 kali 0,4 pangkat 5 sama dengan 0,01024. P X sama dengan 1 sama dengan 5 aksen per 4 aksen kali 1 aksen kali 0,6 pangkat 1 kali 0,4 pangkat 4 sama dengan 0,0768. Px sama dengan 2 sama dengan 5 aksen per 3 aksen kali 2 aksen sama dengan 0,6 pangkat 2 kali 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,2304. Maka PBK sama dengan 0,01024 tambah 0,0768 tambah 0,234 sama dengan 0,31744. Untuk soal berikutnya, berdasarkan dari contoh nomor 3 di atas, hitunglah probabilitas saat kondisi paling tidak 4 guru lulus. Jawabannya 0,33696. Untuk penyelesaiannya sendiri, N sama dengan 5, P sama dengan 0,6, Q sama dengan 0,4. P X untuk X sama dengan 4 sama dengan 5 aksen per 1 aksen kali 4 aksen kali 0,6 pangkat 4 kali 0,4 pangkat 1 sama dengan 0,2592. Untuk P X sama dengan 5 sama dengan 5 aksen per 0 aksen kali 5 aksen kali 0,6 pangkat 5 kali 0,4 pangkat 0 sama dengan 0,07776. PBK sama dengan 0,234.
2592 tambah 0,07776 sama dengan 0,33696. Baik, cukup sekian sedikit penyampaian materi dari apa yang saya tahu. Apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan dan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.